Sobat Sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ahdun Trigono selaku dosen Hospital Entrepreneur Leadership. Perkenalkan, nama saya Eka Selvia. Saya merupakan dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Surakarta. Dan juga tidak lupa, saya ingin memberikan salam kepada seluruh teman-teman saya di kelompok 39A yang selama ini telah memberikan dukungan. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dekat mengenai influenza, terutama influenza yang terjadi pada bayi, balita, dan ibu hamil. Sebenarnya mitos atau fakta sih? Influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan, yaitu mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dalam banyak kasus, influenza mungkin hanya menyebabkan gejala ringan, tetapi pada bayi dan balita, virus ini dapat menyebabkan komplikasi serius. Penyebabnya tentu saja oleh virus influenza. Seseorang bisa tertular virus ini apabila tidak sengaja menghirup atau terkena percikan air dari penderita batuk atau bersin. Menyentuh hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi virus juga bisa membuat kamu tertular flu ini loh. Gejalanya bisa dari ringan hingga berat, dimulai dengan demam yang disertai batuk, kemudian turun ke tenggorokan menjadi nyeri tenggorokan, hingga terjadinya produksi lendir di hidung, hingga hidung tersumbat, menyebabkan sakit kepala, mudah lelah, hingga menyebabkan diare, mual, dan muntah. Tentu saja anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun hingga orang dewasa usia di atas 65 tahun menjadi kelompok yang amat rentan terinfeksi virus influenza, ataupun orang dengan kondisi sistem imun melemah, penderita asma, ataupun memiliki penyakit paru-paru kronis, hingga orang dengan obesitas. Bagaimana kita menentukan diagnosa influenza? Penegakan diagnosa influenza bisa berdasarkan gejala klinis yang ada dan tentunya ada riwayat kontak dengan orang yang memiliki gejala serupa. Tentu saja bisa sembuh dengan sendiri karena ini merupakan self-limiting disease karena disebabkan oleh virus. Penderita akan dianjurkan untuk istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas. Apakah perlu diberikan obat antivirus? Obat antivirus bisa dipertimbangkan pada kelompok rentan seperti bayi kurang dari 12 bulan ataupun pada lanjut usia di atas 65 tahun. Jadi, jangan takut ya. Pada influenza dengan gejala ringan, kita hanya cukup untuk mengobati sesuai dengan gejala saja. Pertama, tentu saja kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, untuk mendapatkan vaksin flu, memang disarankan untuk dilakukan tahunan. Adalah merupakan cara efektif untuk mencegah terjangkitnya virus influenza. Tapi ingat, vaksin itu tidak mencegah 100%. Tapi dia memberikan kita kekebalan lebih sehingga tidak terjadi gejala yang lebih berat. Tentu saja karena ini virus yang gampang sekali menular dengan kontak ketika kita kontak dengan pasien bersin atau batuk, tentu saja hidup sehat, kemudian hidup bersih, dan menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan dari influenza. Kemudian kita juga harus menghindari kontak dengan orang-orang yang sedang menderita influenza ataupun orang yang menderita influenza menggunakan masker. Hujan-hujanan, kemudian tidak mengeringkan rambut, kedinginan, apakah memang bisa menyebabkan influenza? Faktanya,
flu itu disebabkan oleh virus influenza. Jadi kalau main hujan-hujanan, rambutnya basah, dan kedinginan tidak menyebabkan seseorang menderita influenza. Kemungkinan yang dimaksud itu lebih ke pilek atau gejala rinitis alergi yang disebabkan karena dingin. Jadi kadang masyarakat salah mengartikan bahwa kondisi tersebut bisa menyebabkan seseorang terkena influenza. Influenza hanya menyerang saat musim dingin atau musim hujan. Faktanya, meskipun influenza sering terjadi pada musim dingin atau penghujan, faktanya influenza itu bisa loh terjadi sepanjang tahun, bahkan musim panas sekalipun. Karena influenza disebabkan oleh virus, bukan karena suhu. Antibiotik apakah memang harus diberikan pada pasien dengan penderita influenza? Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa influenza itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri, sehingga antibiotik tidak efektif dalam mengobati influenza, hanya bekerja melawan infeksi bakteri saja. Antivirus dapat diberikan pada semua pasien influenza atau tidak? Kalau menyimak dengan baik, di awal juga kita sudah menyampaikan bahwa antivirus bisa diberikan pada kelompok usia rentan, yaitu baik kurang dari 12 bulan ataupun usia lanjut ataupun lansia, usia di atas 65 tahun. Mengapa hal ini demikian? Karena kembali lagi, influenza adalah self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri. Tapi pada usia-usia rentan mungkin akan terjadi gejala yang lebih berat. Nah, hal ini juga yang menjadi pertimbangan bahwa kelompok rentan bisa diberikan antivirus ketika terjangkit influenza. Apakah kita akan terlindungi 100% jika kita sudah vaksin? Jadi tidak perlu lagi tuh cuci tangan dan kita bersih-bersih lingkungan. Faktanya, meskipun vaksin influenza memberikan perlindungan, tetaplah menjaga kebersihan tangan dan lingkungan ya. Karena virus lain yang dapat menyebabkan masih banyak yang bisa menyebar dan menginfeksi kita. Apakah ibu hamil boleh vaksin influenza? Mitos atau fakta? Menurut penelitian, memang direkomendasikan agar semua ibu hamil diberikan vaksin influenza karena kekebalan tubuh pada ibu hamil jauh lebih rentan untuk terinfeksi virus. Salah satunya adalah influenza. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan yang akan datang akan ada materi-materi yang lebih seru dan juga kita bisa membahas mengenai topik kesehatan yang terkini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya para sobat sehat. Sampai jumpa lagi.